Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, kita jumpa lagi nih di sini di Celoteh Rakyat Jelata. Kita akan coba bahas tentang Anies lagi nih. Sekarang Anies lagi di Sulawesi Selatan ya, di Makassar. Di tengah badai penjegalan yang ditujukan kepada Anies Baswedan, sambutan rakyat di daerah ini semakin besar ya ternyata. Ini artinya semakin dihambat, Anies itu makin membesar. Ini bukan mobilisasi dan ini betul-betul partisipasi. Jadi tidak ada rakyat yang dibayar untuk jemput Anies, tidak ada rakyat yang diberikan amplop untuk sambut Anies. Di sini betul-betul sangat bergemuruh, sangat emosional ya ketika melihatnya. Rakyat turun ke jalan itu dengan semangat perubahan karena dinilai Anies sebagai orang yang akan membawa perubahan. Kita lihat di Makassar pun ada penolakan sebetulnya ya. Itu dilakukan oleh mahasiswa sampai bakar ban juga gitu ya. Nah, tapi di sini ada beberapa orang yang juga menilai bahwa ini adalah gaya atau gerak-gerak dari intelijen, langkah intelijen yang mengompori mahasiswa. Nah, di sini harus bisa memilih sebetulnya ya. Ya karena yang diisukan kan itu sebetulnya ya itu aja, politik identitas, curi start pemilu. Nah, ini di Makassar ini mahasiswa juga menganggap seperti itu ya. Mereka menganggap Anies ini melakukan silaturahmi ini mengawali atau lebih awal pemilu, nah, begitu ya. Nah, sebetulnya kan tidak seperti itu. Kita bisa lihat kan. Jadi Anies Baswedan ini juga ya punya hak ya untuk ketika ingin mencalonkan diri sebagai presiden tuh, itu semua hak itu kan dilindungi undang-undang. Semua orang boleh melakukan itu. Kita juga bisa melihat nih ya, bahwa Anies itu kan pengen ngelihat bagaimana kans dia untuk ikut kontestasi nanti di 2004 itu dengan berkeliling dulu. Nah, dia pengen lihat elektabilitasnya itu seperti apa. Bisa saja Anies ini tidak menjadi calon presiden ya, karena belum ada juga ya koalisi yang sekarang mendukung Anies juga belum terbentuk. Kalau koalisi ini tidak terbentuk, bagaimana Anies mau jadi calon presiden? Kan harus ada yang mengusung, dan sekarang juga sangat berpengaruh tuh presidensial threshold. 3 partai yang berkoalisi ini juga kan belum mendeklarasikan bahwa mereka betul-betul mendukung Anies sebagai presidennya. Tuduhan untuk bahwa Anies ini curi start pemilu ya sebetulnya ya tidak masuk akal. Tapi di sini kita lihat dari berbagai tempat yang dikunjungi semuanya antusias sangat besar. Bagaimana animo masyarakat itu ketika menyambut Anies datang, ya mengeluh-elukan dan sangat bergemuruh ya. Begitupun di Makassar. Masa rela berdesakan sambut kedatangan Anies Baswedan. Saya sedikit bacakan beritanya. Bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan melakukan kunjungan silaturahmi ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan masyarakat tampak memenuhi pintu masuk bandara untuk menanti kedatangan Anies Rashid Baswedan. Taplak saat Anies keluar, ratusan warga berebut untuk bersalaman, butuh perjuangan untuk menjangkau tangan Anies Baswedan sebab masa yang hadir harus ikut berdesakan. Selain itu, masa yang hadir tak henti-hentinya meneriakan Anies Presiden. Usai melayani antusias para pendukung dan simpatisannya, Anies menyampaikan terima kasihnya kepada masa yang hadir. Nah, ini luar biasa juga sambutan di Makassar. Bahkan saya mendapatkan beberapa video ya, dari WhatsApp. Nah, sekarang kita lihat dulu ya videonya seperti apa. Ini masih sangat baru nih. Sangat luar biasa Bapak Anies Baswedan. Dengan kehangatan dari seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep, Bapak Anies Baswedan gak keringetan sama sekali loh, luar biasa loh. Luar biasa. Anies Baswedan! Anies Baswedan! Anies Baswedan! Nasdem! Aduh, pada gak konsen semua ya. Permisi Bapak, permisi ya. Permisi Bapak, permisi ya. Permisi buat ibu-ibu cantik bunga-bunga, permisi untuk duduk paling berhubung bisa dipasangkan sebelah sini ya. Kami untuk yang berada di tangga boleh turun ke bawah. Maaf, untuk yang berada di tangga boleh turun ke bawah. Untuk petugas juga bisa dibantu ya.
Masyarakat Sulawesi. Maka saya kami sambut langsung dikeroyok juga Bapak Ustadz. Tangannya Bapak-bapak kami. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan juga sekali lagi mohon untuk semuanya tetap menjaga keluarganya untuk tetap dalam pengawasan. Untuk anak-anaknya jangan sampai terlepas dari pengawasan, dan juga untuk barang-barang bawaannya mohon untuk tetap dijaga. Jadi kita sar dari sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Kumonnya untuk diperhatikan, jangan lupa untuk dipotong. Dan pada saat di tengah jalan jangan lupa untuk di-store ya kumonnya ya. MC-nya saja Hadiah-hadiahnya sangat luar biasa sekali hari ini. Nah, saya mau soroti ada satu berita nih di balik kedatangan Anies ke Makassar ya. Bagaimana yang terlihat tadi di video. Saya bacakan beritanya. Intip keakraban Nikmatullah dan Anies Baswedan saat bertemu di Makassar. Nah, siapa nih Nikmatullah? Kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Makassar tak hanya bertemu masyarakat, tapi juga bertemu tokoh, termasuk para ketua partai tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang bergabung dalam Koalisi Perubahan. Pertemuan berlangsung di Hotel The Rindra. Hadir Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Nikmatullah RBO, ternyata dia Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel. Ia datang bersama Sekretaris DPD Haidir Majid. Belum berlangsung pertemuan, rupanya Anies dan Nikmatullah sudah sangat akrab. Keduanya adalah sahabat lama. Nah, sahabat lama katanya. Sejak menjadi aktivis di Fakultas Ekonomi. Pak Nikmatullah, kata Pak Anies. Menurut Anies, Nikmatullah adalah seniornya. Pak Nikmatullah sudah level SC. Saya masih panitia, anggapnya. Pada para petinggi partai yang hadir, Anies menjelaskan, Nikmatullah adalah seniornya di organisasi kemahasiswaan. Namanya Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau ISME. Pertemuan pertama dengan Nikmatullah di UGM saat dirinya menjadi ketua panitia dan Nikmatullah hadir sebagai sekjen ISME membuka acara. Nah, Nikmatullah hanya tertawa mendengar cerita Anies. Khusus di Sulsel, Nikmatullah menegaskan, nih kata Nikmatullah ya, kata Pak Nikmatullah nih. Anggota Koalisi Perubahan tidak begitu sulit untuk berkoordinasi karena para petinggi Partai Demokrat, PKS dan Nasdem juga adalah pimpinan DPRD. Nah, jadi di sana untuk Koalisi Perubahan kayaknya sudah sangat mudah mungkin ya. Kami bertiga ini, Pak Sahar dan Muzain adalah pimpinan DPRD. Ruangan kami bersebelahan. Gabungan kami di DPRD itu sudah 35%, kata Nikmatullah. Nah, ini udah kebentuk kalau di Sulawesi ya, Sulawesi Selatan ya. Anies menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat atas dirinya. Terima kasih atas sambutannya. Insya Allah kita akan berjalan bersama. Tutupnya setelah pertemuan yang berlangsung singkat tersebut. Nah, seperti itu. Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini ternyata temannya Pak Anies ya, waktu kuliah. Jadi, kalau di Makassar untuk Koalisi Perubahan ini sudah tidak ada masalah kayaknya. Mereka sudah sangat-sangat mendukung ya. Kita tunggu bagaimana nanti putusan di pusatnya. Ya, di sini saya hanya ingin sekedar menyampaikan opini saya. Jadi kita bisa melihat perspektif baru terhadap Anies Baswedan ini ya, yang katanya mencuri start pemilu. Cuman kita lihat coba dari perspektif yang lain. Nah, kita bisa melihat Pak Anies ini mencoba untuk mengukur sejauh mana elektabilitas apabila Pak Anies ini ikut kontestasi di 2024. Nah, dengan berkeliling ini tentu bisa mendapatkan data tentang itu. Nah, tapi kita bisa lihat juga memang antusias masyarakat ini sudah sangat besar terhadap perubahan
di negeri ini. Ya, Pak Anies Baswedan ini menjadi simbol dari perubahan tersebut. Makanya ketika kita disuguhkan analisa dan sebagainya, voting, peringkat Anies ini semakin menanjak, hampir mengalahkan semuanya. Ya, terima kasih para sahabat sudah membersamai saya selama ini. Semoga kita bisa berpikir lebih jernih lagi, kita bisa melihat lebih jelas lagi, dan kita bisa melihat realita yang ada. Gunakan akal sehat Anda. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.